Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi APO, edisi hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024, dalam masa biasa yang ke-16. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau telah membentuk dan menguduskan kami untuk menjadi pewarta kasih-Mu. Semoga kehadiran kami menjadi wujud penampakan wajah-Mu di tengah dunia. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 13 ayat 1 sampai 9. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari, Yesus keluar dari rumah dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga Yesus naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka dengan memakai perumpamaan. Ia berkata, ada seorang penabur keluar menabur benih. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu burung-burung datang memakannya. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah tumbuhan itu dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di semak berduri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 gandang, ada yang 60 gandang, ada yang 30 gandang. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, ketika mengakhiri perumpamaan tentang penabur, sebagaimana kita dengar dalam bacaan Injil hari ini, Yesus berseru, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Mengapa harus menyebut siapa bertelinga, padahal semua yang berkerumun berdiri di pinggir pantai pasti memiliki telinga? Apa yang harus didengarkan? Siapa bertelinga? Menjadi cara Yesus untuk menekankan perintah untuk mendengarkan. Kecuali Anda tidak bertelinga, Anda tidak wajib mendengarkan sabda yang diwartakan. Mendengarkan menjadi langkah pertama, kemudian akan menjadi seperti benih yang jatuh di pinggir jalan yang dimakan burung, atau jatuh di tanah berbatu-batu dan kemudian layu dan kering, atau di semak duri yang mati terhimpit.
atau jatuh di tanah yang baik dan berbuah menjadi langkah kemuliaan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mendengarkan sabda Tuhan dicontohkan Nabi Yeremia dalam bacaan pertama yang juga diperdengarkan oleh gereja pada hari ini. Sabda Tuhan datang dalam bentuk panggilan menjadi nabi yang diutus. Ia mendengarkan Tuhan sebelum diutus berbicara. Meskipun awalnya merasa tidak pandai berbicara dan masih muda, Yeremia taat dan mendengarkan Tuhan. Ia bertelinga untuk mendengarkan sabda Tuhan dan mempunyai mulut untuk mencitrakan kebaikan Allah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita adalah murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang. Kita pun diajak untuk membuka telinga, membuka hati, untuk selalu mendengar, dan bukan hanya mendengar, tetapi meresapkan apa yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita, dan kemudian melaksanakan dalam kehidupan konkret sehari-hari. Baiklah, hati kita menjadi lahan yang subur sebagai tempat untuk bersemainya benih-benih kerajaan Allah yang diwartakan kepada kita. Setelah kita mendengar warta kerajaan Allah, maka kita perlu membuka hati, membiarkan hati kita, membersihkan hati kita, agar benih sabda kerajaan Allah itu tertanam dalam hati kita, yang kemudian bertumbuh dan akhirnya membuahkan hasil yang berlimpah-limpah, yang akan menjiwai seluruh kehidupan kita sebagai murid-murid Yesus yang sejati di zaman sekarang. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mari terus kita berlangkah maju bersama dalam kehidupan ini. Kita terus mendengar, meresapkan, dan menghidupi apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Semoga kita semakin menjadi murid-murid Yesus yang sejati di zaman sekarang. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.